Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul ummahatil muslimat, majelis ta'lim al-muhtaram, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita awali doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim al-muhtaram ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kanan kiri kita yang saat ini sakit, kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah, penyakitnya diangkat oleh Allah. Ala hidriniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahi lahum al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan Al-Arba'in An-Nawawiyah, halaman 7 paling bontot bawah. Qala fa'akhbirni. Iya, qala sodakta, mereka sudah tinggal paling ujung dikit. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala, kemudian laki-laki misterius itu bertanya kembali. Fa'akhbirni, maka informasikan kepadaku, anil ihsan, tentang apa itu ihsan. Berarti 3 ajaran pokok dalam agama kita: iman, Islam, ihsan. Ihsan itu apa? Nama orang. Guru saya dulu ada yang namanya Nur Ihsan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu definisi atau arti ihsan. Ihsan itu adalah anta budallah, engkau menyembah Allah, ibadah kepada Allah. Ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihatnya. Orang kalau lagi ngadep seseorang yang dihormati, itu kan duduknya juga diatur rapi ya. Umpama ibu diajak sowan ke rumahnya gubernur, kerudungannya saya yakin pakai yang paling bagus. Kalau perlu pesen yang baru di online. Nanti begitu duduk yang rapi, ngomongnya diatur pelan-pelan. Makannya pun biasanya makannya begini, makannya begini. Biar kelihatan opo. Biasa mau makan begini. Ini ngunyahnya juga pelan-pelan di depan gubernur.
Padahal gubernur sama-sama kayak kita, yo makan nasi, yo minum, yo capek, yo haus, yo kadang marah, yo sakit. Lah ngadep Allah kok kadang yo seadanya ya. Kalau Idul Fitri sih iya, mukena bagus, sajadah bagus. Tapi kalau sholat harian yang duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kadang mukena yang putih udah bercampur coklat. Yang ininya nih. Padahal ini mau lagi ngadep Allah. Maka perintahnya ngadeplah Allah seakan-akan engkau berhadapan langsung, sehingga kita nggak berani main-main. Lah kalau yang ngerasa nggak ada di hadapannya, kadang ibadahnya yo kayak main-main. Sholat 20 rakaat ya 7 menit kelar. Itu kayak opo cepetnya ya. Itu seandainya di sini imamnya begitu kuat ya. Wah, dengkul pada dipegangin ayo. Bet. Wah, gak kuat. Fa in lam takun taram. Tapi kalau engkau gak bisa melaksanakan itu, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Kalau kita gak bisa merasakan seakan-akan kita berhadapan langsung dengan Allah, maka yakinlah segala yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah. Lah kalau orang kerja ditungguin sama mandor, biasanya kerjanya yo serius. Padahal mandornya mah asal diberiin rokok sebungkus juga. Iya. Lah ini berhadapan dengan Allah. Pencatatnya raqib dan atid. Lah mosok sih kita enggak serius gitu. Ihsan itu maksudnya begitu. Kita menjalani ibadah ini seakan-akan kita ini langsung berhadapan dengan Allah. Kalau kita nggak bisa merasakan itu, maka yakinlah bahwa yang kita lakukan saat ini, saat kemarin, dan saat yang akan datang semuanya dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat Allah, raqib dan atid. Walaupun ibu ngomong jangan bela-bela, itu orangnya ada di situ. Jangan dikira raqib atid gak denger, tetap dicatat. Lah ihsan itu kayak begitu itu. Merasakan bahwa kita ini ketika ibadah itu seakan-akan kayak lagi adep-adepan gitu. Itu namanya ihsan. Lah dalam Islam ini 3 ajaran paling pokok. Islam, iman, Islam, ihsan. 3 I. Iman itu yakin dalam hati. Islam itu membuktikan keyakinan itu. Ihsan itu akhlaknya. Orang sholat, kalau laki-laki yang penting mah asal puser sama dengkul ketutup, dasar Islamnya begitu. Tapi ihsannya, sopannya, mosok ya begitu. Ya minimal pakai ini, pakai celana minimal. Lah kalau perempuan mah yang penting pokoknya semua ketutup kecuali wajah sama telapak tangan, sah. Itu Islamnya. Ihsannya, kalau pak punya mukena yang bagus, yo yang bagus dipakai. Ini ketek sini udah tambalan, sobek, mentang-mentang adem. Kalau yang ini sempriwi. Nah, Islamnya sudah dapat, tapi ihsannya belum. Islam itu pasnya boleh, tapi akhlaknya belum boleh. Ya kayak tadi lah, kalau laki-laki mah yang penting puser sama lutut ketutup, itu secara Islam sudah sah, tapi secara ihsan belum. Nah itu iman, Islam, ihsan. 3 ini tidak boleh dipisah-pisahkan.
Kita menjalani ibadah itu landasannya iman karena kita percaya. Kemudian kita jalani sholat. Lah dalam sholat itu ada aturan kesopanan. Aturan yang sopan ya tadi pakaiannya yang sopan. Wong mau ngadep tadi itu contohnya mau ngadep gubernur aja bajunya, kerudungannya dibagus-bagusin, mosok mau ngadep Allah kok seadanya. Lah kan gitu. Ihsannya belum dapat. Qala, kemudian laki-laki misterius itu masih nanya lagi. Fa'akhbirni anissaati. Informasikan kepadaku anissaati tentang hari kiamat. Saat itu kiamat. Qala, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Mal mas'ulu, tidaklah orang yang ditanya anha tentang kiamat itu a'lam bi'a'lama minas sa'il, itu lebih tahu daripada yang bertanya. Bahasa gampangnya begini, yang nanya lebih pinter daripada yang ditanya. Berarti Rasulullah udah mulai ngeh bahwa orang ini yang nyaru jadi laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Memang tujuannya ngetes, tapi untuk memberitahu kepada yang hadir saat itu. Misalnya ada yang tiba-tiba datang duduk di sini langsung nanya ke saya, tapi tujuannya itu bukan kok bertanya, tapi untuk memberi ilmu, memberi informasi kepada para sahabat yang hadir saat itu. Ketika Rasulullah ditanya kiamat itu kapan, Rasulullah jawab, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Rasulullah orang paling dekat dengan Allah aja jawabnya begitulah. Sekarang dulu ada orang jawab, mah kiamat itu kapan? Tanggal 12 bulan 12 2012. Orangnya udah mati. Mati apa meninggal? Pokoknya sama aja lah, yo, nggak ada nyawanya. Dulu sebelumnya lagi zaman saya baru lulus pesantren itu, katanya kiamat itu tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Berarti kita ini udah melewati prediksi kiamat bolak-balik ya. Bahkan zaman saya kecil dulu, Ibu ingat gak ada lagu tahun 2000? Nasi Daria. Itu saya kebayangin dulu zaman saya kecil tahun 2000 itu kiamat. Wong semuanya serba mesin, makan, minum dilayani mesin. Lapangan apa? Mesin sempit apa? Nggak hafal sih masalahnya lagunya. Ibu-ibu yang biasa pada main keteprengan kan pada hafal ya. Itu saya kecil dulu kebayangin tahun 2000 itu kiamat. Sekarang 2025 yo masih alhamdulillah. Rasulullah ketika ditanya beliau jawab, yang nanya lebih paham daripada yang ditanya. Qala, kemudian orang misterius itu bertanya lagi, fa'akhbirni, maka informasikan kepadaku an amaratiha, tentang tanda-tandanya. Kalau kiamatnya Rasulullah gak jawab. Kalau kiamat mungkin ya. Kalau di sini ada orang namanya Ahmad, kalau dia aki-aki kan manggilnya kiamat. Lah kalau kiamat mungkin tahu ntar kalau jamaahnya sar datang, ntar maghrib datang. Tapi kiamat Rasulullah ganti ditanya, yaudah kalau nggak jawab tentang kapan kiamat, tanda-tandanya kiamat itu apa? Qala, Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Antalida, ketika ada yang melahirkan al amatu, seorang budak perempuan, rabbataha,
rabataha, tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Konteksnya kalau ada ibu yang diperbudak anaknya. Iya kan? Ini teksnya, seorang budak melahirkan tuannya. Berarti ada seorang ibu yang diperbudak anaknya. Ini yang paling tahu kan yo kita masing-masing yo. Di lingkungan kita ini udah ada apa belum orang tua yang diperbudak sama anak. Anak pagi-pagi bangun tidur, mak beliin nasi uduk. Maknya berangkat. Begitu nyampe tehnya mana, mak? Bikinin teh. Habis makan gak ada rokok, asem nih, mak. Beli rokok. Mau berangkat kerja pakai baju saya kok kotor sih, mak. Lecek, gosokin dong, mak. Lah itu kan sama saja mak diperbudak sama anak kan? Iya ya. Ini kejadian kayak begini adanya di sinetron apa dunia nyata? Kalau sinetron sering saya ngeliat, biasanya di Indosiar sering. Ayo, ntar lama-lama anaknya mati tabrak truk. Begitu mati tabrak truk dipanggil sama maknya, mak maafin yo mak. Terus kata maknya, yang kuat-kuat ya, yang kuat, kita ke rumah sakit. Enggak mak, saya udah enggak kuat. Langsung mati. Lah begitu mati itu la ilaha illallah. Langsung Opik nyanyi ya Buji ya. Tenangkanlah. Sinetron kalau dunia nyata kan belum lama di kejadiannya di daerah saya kan di Bekasi. Viral kan, sempat viral ya. Ada ibu-ibu yang disuruh minjem duit sama anaknya, minjem motor apa minjem duit lah, nggak dapat, kemudian maknya digebukin. Lihat kan ya di YouTube banyak kok kemarin, sampai viral kok. Lah ya maknya disuruh minjem duit apa disuruh minjem motor lagi ceritanya. Lah karena maknya ini nggak enak karena udah keseringan minjem, akhirnya maknya cuma duduk di teras, begitu anaknya keluar langsung ditabokin. Pakai sendal atau pakai apa ya Allah. Itu kan kayak tuan yang memperlakukan budak. Padahal tuannya itu tadi yang melahirkan, budaknya itu ibunya itu. Lah makanya kalau udah ada anak yang memperbudak orang tuanya, itu tandanya kiamat. Wes. Cuman kadang orang tua itu ya gak tegaan sih ya sama anak ya. Bener Bu ya. Wong saya ini pernah dilaporin, ya ibu-ibu sumuran ibu beginilah. Cerita katanya anaknya itu dulunya ya kerja, cuman karena kontrak udah habis. Begitu dulunya anaknya katanya nggak begitu emosian, begitu habis kontrak kerja itu emosian. Asal tersinggung sedikit marah-marah, marah-marah. Ya kayak tadi kasusnya, bangun tidur, sarapan, teh, rokok itu harus tersedia. Lah terus saya bilang, Bu, ibu kan anaknya banyak, tinggalin aja, coba ibu tinggal di rumah kakaknya. Jawabannya apa? Gak tega. Ibu ya, gak tega, ntar dia kalau itu yang itu siapa? Saya bilang, Bu, anak ibu kan usianya udah 25 tahun lebih. Mosok sih timbang beli nasi uduk ke depan sih itu nggak bisa. Tetap saya nggak tega. Ya udah kalau nggak tega jangan ngadu ke saya, udah tanggung aja. Kalau itu udah banyak terjadi, maka yo siap-siap kiamat sudah dekat. Makanya kalau pengen kiamat masih jauh, ya anak-anak kita yang kita doain, kita didik sebaik-baiknya. Jangan sampai memperbudak ibunya. Yang ini di sini disebut langsung adalah ibu, bukan bapak. Karena biasanya yang kejiwaannya nggak tegaan sama anak itu ibu. Lah kalau bapak mas pokoknya nggak nurut, pergi sono minggat. Bapak. Lah kalau emak mah, ya Allah, ntar kalau di luaran gimana? Padahal anaknya udah gede. Nusuk saya nih udah umur 46.
Ingat gak Bu waktu Pelumpang kebakaran? Yang Pertamina apa sih? Itu kan saya lagi ngajar di Cipucang. Mak saya taunya saya tinggal di Bekasi, lagi ngajar di Jakarta Utara. Begitu melihat TV Jakarta Utara kebakaran, itu saya lagi ngajar begini, HP geletak, saya lihat mak nelpon ada kali 15 kali. Begitu selesai ngaji, saya telepon balik, ada apa mak? Katanya kebakaran, kamu gak apa-apa kan? Padahal udah umur 46, masih aja orang tua itu kekhawatirannya kayak gitu ya. Ibu luar biasa kan itu. Nah, tapi kok sampai ada anak yang tega memperbudak ibunya, wes itu tanda kiamat. Kemudian yang selanjutnya wa antara al-khufata al-urata al-alata. Ketika engkau melihat al-khufata, seseorang yang dulunya kemana-mana nyeker, alias gak pakai sendal. Al-urata, telanjang. Telanjang itu bukan kok berarti telanjang bulat dulu ya enggak. Untuk berpakaian aja susah gitu maksudnya. Al-alata, hidupnya miskin. Orang miskin kan identik pakaian seadanya, kemana-mana nyeker. Itu orang miskin zaman dulu. Orang miskin zaman sekarang kadang pakaiannya malah lebih bagus daripada orang kaya. Pakaiannya lebih keren daripada orang kaya malah. Lah ini nanti kalau wa antarol khufata, engkau melihat orang yang dulunya pakai sendal aja nggak kuat, alias nyeker. Al-urota, beli pakaian aja nggak mampu. Al-alata, hidupnya miskin. Ri'a asyai, ia kerjaannya ngangon kambing. Ini dulu identik orang miskin kan begitu ya. Kemana-mana nyeker, pakai pakaian seadanya, wis makan yo seadanya, itu identiknya orang miskin dulu. Tetapi yatatawaluna fil bunyan, akhirnya ia membangun gedung-gedung pencakar langit. Yatatawalun itu artinya berlomba tinggi-tinggian. Al bunyan fil bunyan, bangunan. Maksudnya begini, kalau ada orang yang dulu hidupnya miskin banget, tiba-tiba sekarang jadi orang kaya raya, yang rumahnya gedungnya itu bisa tingkat 100, 200, dan sekarang udah terbukti konglomerat di Indonesia ini rata-rata dulu semua orang miskin. Yang punya Lipo Bank James Triadi kan dulu pernah saya nonton di Metro TV. Dulu awalnya dia itu jualan es lilin keliling pakai sepeda. Dulu, sekarang punya Lipo, punya Karawaci. Kayanya nggak ketulungan. Ini berarti hadis ini sekarang udah terbukti. Terus yang siapa lagi itu, yang Cina Singkawang itu, punya perusahaan Sinarmas itu asetnya triliunan. Tahu kita aja nggak tahu 1 triliun itu nolnya angkanya berapa, nggak tahu. Itu dulu hidupnya ya ngangon kambing, untuk beli pakaian aja nggak kuat, untuk beli sendal aja eman-eman dipakai sayang. Lah kok sekarang jadi orang yang bangun yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba saingan bangun gedung yang tinggi-tinggian. Lah gedung yang ada di Jakarta, yang di Rasuna Said, yang lantai 100, lantai 50, yang bukan punya pemerintah, itu rata-rata punya mereka. Berarti hadis ini, yang ini udah terbukti. Berarti ya udah siap. Wong zaman puluhan tahun yang lalu, ingat Bu, waktu menjelang sahur ada sinetron Kiamat Sudah Dekat. Yang main Deddy Mizwar sama anak kecil yang rambutnya diginiin, Kipli. Itu judul sinetron.
Tapi tanda-tandanya yang disampaikan dalam hadis ini sudah nyata. Anak memperbudak ibu, dulu miskin banget, sekarang kaya banget. Summan tolako, kemudian laki-laki misterius itu pergi gitu aja, nggak permisi, nggak pamitan, habis nanya langsung pergi. Falabistu maliyan, maka saya nunggu sebentar. Ini kan yang bercerita sahabat Umar. Ketika laki-laki misterius tadi habis nanya, langsung main pergi begitu aja. Lah sahabat Umar masih duduk di situ. Falabistu, maka saya duduk di situ maliyan sebentar. Sumakola, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, tahu nggak siapa tadi itu orang yang bertanya? Qultu, maka saya, kata Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa innahu, maka sesungguhnya laki-laki misterius tersebut itu adalah Jibrilu, malaikat Jibril. Atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum, yang mengajar kepada kalian, dinakum, agama kalian. Jadi inti dari hadis ini, malaikat Jibril datang pada Rasulullah, nyamar sebagai seseorang laki-laki yang duduk, langsung nanya tentang iman, Islam, ihsan, dan juga tentang kiamat dan tanda-tandanya kiamat. Dia bertanya bukan karena dia nggak tahu, bukan. Ia bertanya karena untuk memberi informasi kepada orang yang hadir di situ. Ini hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh